Oke, baik. Ya, selamat sore semuanya. Iya, musiknya akan Sore. dipelankan. Hai, halo semuanya. Ada Kak Jeff, Kak Haider Yunus, ya teman-teman biologi lain. Admit, oke. Terima kasih sudah bisa menyempatkan waktunya untuk SOTF yang keempat pada hari ini. Ya, kita mau mulai acaranya udah jam 4. Thank you banget kepada panitia sudah menyelenggarakan acara ini. Jadi, SOTF ini dipersembahkan oleh Imago. Imago itu apa ya, semacam kelompok yang, berniat memberikan informasi, sharing info terkait dunia pekerjaan, studi, terutama lagi kondisi kayak gini nih sekarang nih, orang-orang lagi nyari yang namanya ya kalaupun mau lanjut sekolah gitu kan ya. Nah, pas banget tamu kita hari ini itu, eee, ada seseorang yang mendapatkan beasiswa yang, di luar negeri dan ada Kakak juga yang bekerja di luar negeri. Eee, oke. Jadi, pada hari ini izinkan saya, Indra Maulana, memandu teman-teman di SOTF ini sampai dengan 1 jam 20 menit ke depan. Pada hari ini, pembicara kita yang pertama, saya mau share screen dulu. Itu ada Kak Kania. Ya, nanti Kak Kania sendiri yang kita bisa lihat wajah Kak Kania sendiri walaupun di CV-nya tidak dipajang. Halo Kak Kania. Ya, ya. Halo Kak. Oke. Sorry tadi Kak ke-mute, halo. Iya, halo. Nah ini Kak Kania, beliau itu sempat mendapatkan beasiswa T4USAID di Amerika. Nah, Kakak nanti mau bercerita ke kita bagaimana mungkin terkait, kehidupan ketika dapat beasiswa dan di luar, hidup di luar gitu kan, di luar negeri maksudnya gitu. Ya Kak Kania ya? Eee, Berikut CV-nya, Kakaknya ini aktif di untuk yang beasiswa, dapat tadi C4USID di Amerika di University of Missouri. Koreksi Kak kalau saya salah ngomongnya. Eee, ya Missouri kan ya? Terus kalau, kegiatan kampusnya selama mungkin S1 itu kalau saya baca, eee, aktif di Uni Konservasi Fauna, berarti senang banget sama yang namanya konservasi kayaknya Kakak yang satu ini. Terus, kegiatan ini ada nih SMA-nya juga udah aktif di kelompok ilmiah remaja dan lain-lain. Cuman ada hal yang menurut saya sedikit nyambung dengan hal yang kemarin di SOTF ketiga, itu pernah jadi animal keeper di Ragunan Zoo. Kalau ingat, SOTF ketiga kemarin kita ngundang zookeeper juga, Gary gitu ya. Nah mungkin nanti juga bisa, share-share juga terutama terkait pengetahuan tentang konservasi. Tapi di sini nanti Kak Kania akan berbagi cerita tentang beasiswa yang Kakaknya dapat. Oke, runutan acaranya itu nanti akan ada materi dari Kak Nia dulu, 20 menit, terus ada yang satu lagi, siapa? Namanya Kak Cawa, nanti akan dikenalkan lebih lanjut setelah Kak Nia presentasi, terus, ada Q&A. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya, nanti boleh mic gitu ya, ataupun kalau emang tiba-tiba pertanyaannya muncul pas, lagi sesi presentasi, boleh banget diketik di chat, gitu. Kita mulai acaranya. Iya, saya persilahkan ke Ania.
Silahkan Kak. Oke. Halo, selamat sore. Sore. Kedengeran kan ya? Terdengar jelas Kak. Sore. Sip. Nama Kania. Dulunya biologi juga, IPB, angkatan 46 gitu. Terus apa lagi ya? Sekarang kegiatannya kerjanya di Sifor, dekat kampus juga, Sifor dekat kampus IPB sebagai technical support consultant untuk penelitian peatland dan mangrove, terutama di bagian perubahan iklim gitu. Itu kali ya perkenalannya, cukup segitu. Langsung masuk aja kali ya ke aku gimana scholarship yang aku dapat itu apa. Kayak yang tadi udah dijelasin, aku dapat scholarship itu dari programnya C4 bekerja sama dengan USAID. Jadi waktu itu C4 tuh berpikir kalau selama ini kan C4 tuh cuman penelitian, terus akhirnya mereka berpikir gimana nih supaya kita tuh tetap terus regenerasi tenaga muda di bidang kehutanan dan ilmu disiplin terkait lainnya gitu. Akhirnya mereka bekerja sama lah dengan USAID untuk membuat suatu program yang namanya Master Degree Fellowship for Forest Management, Environmental Sciences, and other related disciplines gitu, untuk memberangkatkan waktu itu sejumlah anak muda yang tertarik di bidang konservasi. Kalau nggak salah waktu itu ada 20-an diberangkatkan untuk disekolahkan ke Amerika gitu. Memang waktu itu sudah dipilihkan universitasnya yang emang kerjasama sama C4 kayak gitu. Waktu itu ada berbagai pilihan universitas yang bergerak dan unggul di bidang kehutanan gitu. Ada universitasku sendiri itu University of Missouri, yang menawarkan di bagian agroforestry. Kemudian ada universitas satu lagi di bagian West Coast, itu University of Florida. Ada juga Northern Arizona University, terus ada Yale. Nah, universitas itu tuh kayak kerja sama C4 gitu untuk bisa ngasih pendidikan master ke anak-anak muda yang tertarik di bidang kehutanan, konservasi, landscape management, dan hal terkait lainnya gitu. Terus persiapannya kali ya, waktu itu sih setelah tahu pengumuman ini dari C4, langsung kan mereka tuh udah langsung ngasih tahu nih requirements-nya apa aja sih. Waktu itu tuh mereka cuma minta transkrip, ijazah, kemudian motivation letter, terus sama aku mau milih universitas mana dari beberapa universitas yang mereka pilihkan tadi. Setelah itu disaring sama mereka beberapa orang berdasarkan esai, terus berdasarkan hal-hal lainnya untuk dipanggil untuk wawancara. Waktu itu wawancaranya di C4, langsung ketemu tuh waktu itu sama school representative kita dari US. Waktu itu ada direktur agroforestry-nya dari University of Missouri yang datang. Kemudian ada juga dari University of Florida, karena aku waktu itu milihnya 2, akhirnya aku diwawancara oleh kedua orang itu. Dan juga ada perwakilan dari C4 sama USAID-nya waktu itu untuk wawancara. Setelah selesai wawancara, ya normal ya, beasiswa kan pasti tetap ada wawancara, kemudian langsung pengumuman gitu. Pengumumannya keterima ke tahap selanjutnya atau enggak, kayak gitu. Nah, alhamdulillah waktu itu kan keterima tuh ke tahap selanjutnya. Nah, abis itu baru kita harus melihat apa sih yang dibutuhkan dari sekolah yang udah nerima kita. Waktu itu aku diterima di dua-duanya, University of Missouri sama Florida, berdasarkan wawancara awal yang tadi barengan sama C4. Setelah itu udah keterima beasiswanya, aku harus mencari tahu nih di universitas tujuan aku itu
apa aja sih yang dibutuhkan, syarat-syaratnya. Basic sih waktu itu kayak, TOEFL, terus juga, motivation letter lagi, terus ada, statement of purposes. Statement of purposes nih kayak, kan kalau misalnya kita S2 kita harus nyari, pembimbing ya, pembimbing akademik yang nantinya akan membantu kita dan membimbing kita selama, berkuliah gitu, selama berkegiatan akademis di sana. Itu harus dipersiapkan juga. Kayak gitu, ya sama sih kayak universitas di sini kayak ijazah, terus juga, transkrip, terus juga pernyataan, sudah keterima beasiswa apa, waktu itu aku nyiapin itu. Nah, cuman yang bikin beda dari universitas lain yang aku tuh juga nggak tahu sebelum akhirnya aku keterima beasiswa ini gitu, ternyata kalau mau kita sekolah ke US itu harus nyiapin yang namanya, GRE, kayak TPA gitu sih mirip gitu, tapi dalam bahasa Inggris gitu. Kita harus mempersiapkan GRE dengan skor tertentu sesuai dengan passing grade dari sekolah. Waktu itu sekolahku dua-duanya minta 150 atau top 50% gitu. Itu persiapannya lumayan mepet, cuman sebulan, tapi karena, udah banyak informasi juga, Sifor juga itu ngebantu nyari informasi di, ada namanya lembaga pendidikan gitu, kayak yang bisa bantuin kita untuk prepare TOEFL sama GRE gitu. Akhirnya dapat banyak informasi dari mereka, dari ITS namanya, nanti aku bakalan share juga link-nya mungkin nanti di chat, kalau misalnya ada yang tertarik pengen tahu TOEFL preparation sama GRE preparation untuk sekolah ke US kayak gimana, dari ITS, gitu. Nah, akhirnya dari segala macam proses yang aku harus lalui gitu ya, mulai dari nyari pembimbing, terus juga memenuhi kriteria si TOEFL sama GRE tersebut, akhirnya aku belajar kalau untuk bisa dapetin LOE dari kampus dan juga beasiswa, kita tuh harus punya skill pertama tentu kemampuan bahasa Inggris yang cukup baik. Waktu itu tuh aku karena buru-buru ya, nggak sampai ada di-review lagi gitu, semuanya tuh ngerjain sendiri. Itu benar-benar ketar-ketir sih. Jadi kalau misalnya emang teman-teman pengen banget nih untuk nyobain kuliah ke luar negeri, mungkin harus mulai dari sekarang ngasah kemampuan bahasa Inggrisnya. Terus juga kemampuan untuk, planning ya, karena itu kan harus ada rencana dalam waktu yang mepet, kita harus dapat hasil yang maksimal, gimana caranya kita dapat skor yang bisa oke, bisa keterima, tapi di sisi lain juga kita harus mempersiapkan, research resume kita gitu, karena kan itu yang juga yang dilihat salah satunya adalah, lo mau research apa sih nanti di kampus gitu kan. Yang kayak gitu dan juga harus tahan banting sih, selain skill-skill menulis, skill bahasa Inggris, terus juga skill dalam hal planning dan negosiasi, kita juga harus bisa tahan banting karena emang prosesnya tuh apa ya, melelahkan banget sih menurut aku, kayak banyak banget hal yang harus, kita persiapkan gitu sebelum akhirnya kita, mau dapet si LOE itu gitu. Eee, terus apalagi ya, selain itu oh ini juga sih, setelah keterima misalnya udah keterima nih LOE, udah keterima juga, eee sekolah dan beasiswanya, hal selanjutnya yang harus teman-teman perhatikan itu adalah, apa aja sih yang dibutuhkan untuk, kita bisa hidup di sana gitu. Hal yang pertama yang aku cari tahu itu adalah ini ya, aplikasi visa gitu, karena itu juga penting banget karena di aplikasi visa itu banyak banget, requirements-nya juga. Sebelum kita berangkat, itu apa yang harus disiapin tuh aplikasi visa, medical check up, terus juga insurance, dan jangan lupa setelah kita dapet LOE dari kampus, itu harus selalu in touch sama pembimbing dan sama orang dari International Center, nanti mereka yang akan ngebantuin kalian untuk bikin rencana semester ini mau ngapain, semester depan mau ngapain sampai kita lulus nanti gitu. Nanti tuh mereka lah yang akan membantu kita untuk kita bisa lulus tepat waktu, untuk bisa mendapatkan pengalaman semaksimal mungkin selama kita menjalani kuliah gitu. Udah sih itu aja kalau persiapan dan hal-hal yang harus diperhatikan sebelum sebelum kita apply beasiswa, sebelum kita apply
ke kampus dan sesudahnya, gitu. Terus pengalaman selama kuliah di sana, aku mulai dari tantangannya dulu kali ya. Tantangannya itu adalah tentu dari segi bahasa. Walaupun kita di sini udah belajar bahasa Inggris, pasti beda rasanya ketika kita emang tinggal di sana gitu dan berinteraksi langsung sama orang sana gitu. Mereka tuh punya berbagai macam aksen yang kadang tuh jarang kita temuin gitu di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya dari film pun kita jarang gitu kan, karena di sana itu, di Amerika itu East Coast, West Coast, Midwest itu tuh mereka punya dialek sendiri, punya slangnya sendiri, punya cara bicara sendiri. Itu tuh kadang suka aku bingung gitu untuk nangkep materi kuliah juga kadang bingung ini maksudnya apa. Kadang mereka tuh ngomongnya cepet yang kayak gitu. Terus challenge selanjutnya tentu kalau aku sih ngatur waktu ibadah ya, karena kan kita harus sholat dan segala macam. Itu awal-awalnya emang agak susah sih, cuman kesini-sininya setelah komunikasi dengan dosen, setelah banyak bantuan dari teman-teman dan teman-teman juga mengerti, itu udah nggak jadi challenge lagi. Tapi dibanding challenge-nya, aku ngerasain lebih banyak benefits-nya gitu. Sebenarnya kalau kuliah S2 di mana aja sih menurutku sama aja. Apa namanya, ilmunya dan segala macam. Cuman keuntungannya aku bisa sekolah di luar itu adalah aku bisa belajar untuk bekerja sama dari teman-teman dari berbagai belahan dunia gitu. Aku bisa belajar kebudayaan mereka, belajar work ethic-nya mereka tuh seperti apa, kemudian kebiasaannya seperti apa, ada yang baik, ada yang buruk. Itu jadi pengalaman berharga juga. Terus belajar networking sama orang dari berbagai macam karakter, budaya, bangsa, suku, itu tuh seru sih menurut aku gitu. Itu hal pengalaman yang berharga banget selama aku dapat kuliah kemarin di US. Tentu saja juga karena kampusku adalah salah satu kampus dengan program agroforestry yang cukup baik di Northern Amerika dan Kanada. Akhirnya aku bisa juga dapat kesempatan banyak untuk belajar agroforestry itu sebenarnya kayak gimana sih. Ternyata bisa ya diaplikasiin ke negara kita, kayak gimana aplikasinya. Terus juga karena aku kemarin ikutan klubnya juga, jadi selama di sana tuh benar-benar ya aku maksimalin banget waktu untuk nggak cuma akademik doang, tapi aku ikutan klubnya juga. Jadi mereka tuh suka punya kayak jurnal klub, terus juga kayak tiap-tiap jurusan tuh punya klubnya sendiri untuk lebih kita tuh lebih meresapi gitu ya apa yang kita pelajarin di kelas gitu. Itu aku beruntung banget bisa ikutan klub-klub itu. Kemudian mungkin kalau teman-teman pengen sekolah di US, selama ini kan paling yang terkenal itu Ivy Leagues ya, Ivy Leagues Universities gitu kayak Brown, Harvard, Yale, Cornell kayak gitu. Cuman ternyata di US itu juga banyak sekali pilihan universitas yang berbagai aneka ragam macamnya dengan juga jurusan yang seru-seru gitu. Misalnya kayak aku kemarin kehutanan gitu, website-nya bisa dilihat-lihat kampus yang seperti apa sih yang kira-kira teman-teman mau gitu, dan banyak banget pilihannya gitu. Terus selanjutnya mungkin teman-teman mikir kali ya, apa sih keuntungannya kuliah di luar negeri dan dapat beasiswa? Sebenarnya nggak juga menjamin karir mulus ya, atau kayak oh nilai plus banget gitu kita dapat beasiswa dan juga kuliah ke luar negeri. Cuman yang aku rasain adalah karena dengan dapat scholarship ini, kan tadi yang aku bilang selama prosesnya aja tuh aku udah belajar banyak. Selain itu juga karena USAID tuh kemarin banyak banget kayak beberapa acara kayak workshop, gathering bareng-bareng, itu jadi kayak lumayan juga sih buat ini ya, menambah wawasan, menambah network, terus juga kita tuh bisa belajar gimana sih membawa diri kita secara profesional gitu. Berinteraksi dengan orang, kenal dengan orang, membangun jejaring, kayak gitu. Itu sih yang aku rasain impact-nya aku kemarin dapat programnya C4USAID ini gitu. Dan untuk pekerjaan aku sekarang karena aku banyak network, jadi kalau misalnya butuh
apa-apa tuh banyak orang yang bisa aku ajak untuk diskusi gitu, untuk bikin program, untuk berdiskusi tentang berbagai isu kayak gitu, itu menarik dan seru banget sih menurut aku. Nah, kemudian untuk tips dan triknya ya, tips dan trik untuk apply beasiswa dan memutuskan untuk sekolah, itu pertama, lihat dulu kalian itu kenapa pengen S2 gitu. Karena proses mau itu di dalam negeri, mau itu di luar negeri, kuliah S2 tuh menurut aku tuh melelahkan, juga banyak tantangannya. Selain seru, pastinya banyak hal yang kita pelajari, tapi itu juga proses yang panjang, melelahkan, banyak tantangan, belum lagi tuntutan tugas, belum lagi kita harus banyak research. Apalagi kalau misalnya kita ikutan program, dari program juga kan pasti banyak tuntutan yang harus aktif di bidang di luar akademis yang kayak gitu. Jadi harus cari tahu dulu nih emang kita tuh bener gak sih mau S2 gitu. Kemudian yang kedua cari minat atau jurusan atau program yang emang bener-bener kalian pengenin gitu. Harus dipikirin juga abis ini kita tuh mau ngapain sih, mau kayak gimana, mungkin karir ke depannya mau seperti apa, mau ahli di bidang apa, kayak gitu tuh harus juga difikirkan. Kemudian juga cari tahu, kampusnya apa, setelah tahu programnya apa, kampusnya apa, kemudian kampusnya juga requirements dari kampusnya tuh seperti apa, kita juga harus nyari tahu, oh ternyata jangan kayak aku kemarin gitu kan, pergi aja, mau aja ke Amerika, taunya aku nggak tahu kalau ada GRE, itu kan kaget sendiri. Jadi kalau misalnya kita udah persiapan dengan baik, udah tahu bener kita mau ke kampus apa, negara mana, dan cari tahu juga apa ya, kayak syarat-syaratnya apa, itu jadi lebih smooth aja sih menurutku, jadi lebih well prepared aja, kayak gitu. Kemudian juga kadang yang hal yang dilupain untuk persiapan tuh orang kan fokus sama pasport, sama visa dan segala macam, jangan lupa juga persiapkan dari segi kesehatan. Cari tahu di sana itu, misalnya kayak aku di Amerika, outbreak apa sih yang sering terjadi gitu. Jadi kita harus prepare dengan vaksin, kemudian obat-obat apa yang harus kita bawa. Karena kemarin tuh di US itu sering banget outbreak mumps, rubella gitu. Jadi aku harus 3 kali shots MMR gitu. Nah, yang kayak gitu tuh jangan lupa untuk diperhatikan. Terus jangan lupa lagi juga, keuangan, kita kuliah punya dana sendiri atau butuh sponsor. Carilah sponsor yang bisa mengakomodir kebutuhan kita. Kayak kemarin aku nggak mampu tuh kuliah kalau nggak ada sponsor yang fully funded gitu. Mau itu di dalam negeri, mau itu di luar negeri. Akhirnya aku mencari tahu beasiswa apa sih yang bisa ngasih aku fully funded. Tapi ada juga beberapa teman aku yang, oh nggak apa-apa nih gue setengah-setengah gitu dari scholarship, yang penting misalnya research-nya doang dibiayain gitu. Dan kayaknya kita harus cari tahu juga scholarship seperti apa sih yang kita benar-benar emang butuhin dan yang bisa mengakomodir kebutuhan kita tuh apa, kayak gitu. Terus dari persiapan yang lainnya juga kayak, kalau misalnya kemarin untuk S2 itu harus tahu dulu kan research-nya mau apa, dari minat yang kita mau, program yang kita mau, kita tuh mau bikin apa sih, research apa, terus kira-kira research kita ini mau dibawa kemana sih, mau apa sih rencananya, kayak gitu tuh harus dipikirin juga. Selain itu juga yang tadi aku bilang di awal, persiapan TOEFL, GRE, kalau mereka di US itu banyak requirements-nya itu, dan jangan lupa juga untuk cek skornya butuh berapa sih, kayak gitu. Itu juga harus kita cari tahu. Jadi kita tuh tahu kita belajarnya harus kayak gimana, jadwalnya harus kayak gimana, ngatur waktunya harus seperti apa, kayak gitu. Itu harus penting banget sih kita persiapkan gitu. Dan juga latihan bicara bahasa Inggris ya, karena pas wawancara itu kan kayak aku kemarin gitu, wawancaranya langsung dari memang orang luarnya gitu. Kalau misalnya kita nggak punya kemampuan berbicara yang baik gitu, yang lumayan yang bisa dimengerti, nanti kan kita repot sendiri, bingung. Padahal kita sebenarnya punya ide yang baik gitu. Misalnya, oh research-nya tuh keren banget, terus kitanya juga sebenarnya banyak hal baik, hal bagus yang ingin disampaikan ke wawancara, tapi karena language barrier akhirnya kita nggak bisa. Jadi itu harus dipersiapin sih, kayak terutama teman-teman yang mau
kuliah ke luar negeri gitu. Bahasa Inggrisnya harus diperbagus, at least pede untuk bisa ngomong, mengemukakan ide dan terbiasa. Nggak harus yang super fluent, yang nggak harus yang super fasih. Aku juga kemarin logat Bogornya mah masih ke bawah gitu ya ngomong bahasa Inggrisnya, tapi at least calon supervisorku tuh bisa ngerti, oh Kak Nia tuh mau bikin tentang home garden kalau misalnya dapat agroforestry. Oh Kak Nia tuh minatnya di biology conservation. Oh Kak Nia tuh pengennya mempelajari ini. Oh oke, gue ngerti dan itu sesuai dengan yang gue mau misalnya kayak gitu. Kayak gitu nggak, ya nggak apa-apa gitu dengan logat kalian, asal kita terbiasa, pede, dan orang bisa ngerti itu udah cukup sih menurut aku gitu. Nah, mungkin aku di sini bisa juga share beberapa pilihan beasiswa untuk bisa teman-teman ada yang tertarik ke US gitu ya. Tentu ada LPDP. LPDP kan masih mengakomodir. Banyak juga infonya bisa follow Instagramnya LPDP kalau beasiswa dari dalam negeri yang bisa mengakomodir untuk luar negeri juga. Untuk FYI untuk USAID di luar program dengan CIFOR, sebenarnya mereka punya program lain namanya USAID prestasi. Cuman tahun ini tidak dibuka. Aku tidak tahu akan dibuka lagi kapan. Cuman tahun ini sudah tidak lagi dibuka USAID yang aku tahu update-nya. Jadi mungkin teman-teman bisa coba cari di Fulbright, Aminef, itu ada website-nya Aminef Indonesia, itu juga mirip-mirip sama USAID. Di sana juga kalian bisa dapat info tentang beasiswa, terus juga enaknya kalau dapat Aminef ini kalian tuh benar-benar bisa dapat network kayak hampir dari seluruh dunia sih, soalnya pengikutnya Aminef ini banyak dari berbagai negara. Itu seru juga, bisa coba dilihat di websitenya beasiswa yang dia tawarkan, kapan dibukanya, universitas mana yang kerja sama-sama mereka, gitu bisa dilihat juga. Kemudian kalau misalnya pengen dapat mentorship untuk mempersiapkan kuliah ke Amerika, kayak aku kan kemarin nggak dapat mentorship tuh semuanya sendiri, itu asli super stres, super bingung, super kayak nggak tahu harus ngapain. Untung dibantuin sama beberapa teman dari C4 gitu, beberapa program koordinator dari C4 yang ngebantuin, oh kalau nyiapinnya kayak gini. Nah kalau misalnya teman-teman pengen nyiapinnya nggak stres sendiri, itu bisa coba cek ke @Amerika. Biasanya mereka suka ada kayak konsultasi gitu sampai mereka bisa bantuin. Kayak temanku tuh pernah sih ngebantuin ngecekin motivation letter kita atau statement of purpose kita, dan mereka juga bisa ngasih tahu gitu kayak baiknya belajar tuh kayak gimana sih untuk mempersiapkan TOEFL misalnya atau GR, itu bisa ke situ gitu. Gitu aja sih, dan juga mungkin bisa ikutan pameran pendidikan atau kayak akun-akun informasi pendidikan tuh udah banyak ya, bisa juga dilihat, bisa juga dihadiri. Mungkin kalau lagi pandemi ini agak terbatas ya, mungkin bisa dicari tahu di website-website kedutaan juga bisa, kayak di kedutaan Amerika tuh juga ada sih kayak update kayak gitu. Itu aja sih mungkin yang bisa aku share. Untuk teman-teman yang berencana untuk kuliah, persiapkan dengan matang, bahkan yang masih S1 nih, dari sekarang juga bisa nih mulai mempersiapkan dengan matang apa aja sih yang kita butuhin, apa aja sih yang harus kita kuasain sebelum kita maju untuk mempersiapkan ke luar negeri sekolah gitu. Jangan lupa juga bagi teman-teman yang misalnya sekarang lagi mempersiapkan, nikmatin sih menurut aku prosesnya, karena di situ kita bisa belajar banyak banget, bisa improve banyak banget, terutama belajar kemandirian, juga planning itu selama proses itu banyak banget belajar. Nikmatin prosesnya, jangan stres. Kemudian untuk teman-teman yang sudah mendapatkan beasiswa atau sekarang sedang menjalani beasiswa dimanapun kalian, manfaatin sih sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada, benar-benar dipergunakan dengan baik, ambil pengalaman sebanyak-banyaknya selama kita studi. Itu nanti akan kerasa sih pas untuk kehidupan kita setelah studi gitu. Lumayan berguna aja sih menurut aku. Mungkin dari aku segitu aja dulu kali ya, nanti bisa dilanjut di tanya jawab. Terima kasih. Oke, makasih Kakak Nia. Ya, tadi hal-hal yang penting untuk persiapan kalau teman-teman mau lanjut dengan
beasiswanya nanti masing-masing. Ini juga di kolom chat udah dikasih link-link informasi dari Kakak Nia. Kasih Kak, mau dari GRE sampai TOEFL dan lain-lainnya. Nah, kita langsung saja ke narsum yang kedua. Tadi sempat disebut namanya Kak Cawah. Ini saya lihat, saya share screen dulu. Oke. Ya, panggilannya Kak Cawah, nama lengkapnya Sarah Nila, biologi juga, dulu S1 angkatan 43 ya Kak ya. Lalu, nah current work-nya sekarang lagi di Postdoctoral Research Fellow, Department of Anthropology, University College London, tadi dari US, sekarang ke UK. PhD-nya, yang luar biasa tuh, di IPB, setia banget sama IPB ya Kak. Ya, dulu. Nah, kalau yang saya baca, kalau misalkan teman-teman lihat ke bawah ya, nah itu publikasinya, research semua, sama field assistant. Jadi di sini karena Kak Cawa sedang postdoktoral dan tinggal di UK, Kak Cawa mau sharing juga gimana sih Kakak hidup di sana, gitu ya. Halo Kak. Halo, kedengaran nggak? Oke, kedengaran jelas Kak. Ya, boleh Kak Oke. sharing dulu Kak, sharing-sharing. Terima kasih. Makasih. Halo, selamat sore. Di sini saya masih pagi, jam 9.30. Ya, jadi saat ini saya bekerja sebagai Postdoctoral Research Fellow di UCL. Kemarin, minggu lalu sih baru baca kalau UCL itu ternyata 20 besar dunia ya, gitu. Saya sebelumnya sih nggak tahu. Terus postdoctoral research fellow itu, jadi kalau misalnya setelah kita lulus S3, sebelum kita punya karir yang permanen atau mau jadi lecturer atau mau jadi misalnya asisten profesor atau associate profesor, biasanya ngelewatin yang namanya postdoc dulu gitu. Kalau bahasa Indonesia ya mungkin kayak semacam magang untuk jadi peneliti. Jadi kalau saya biasanya bilangnya jadi kayak asisten peneliti aja gitu. Terus postdoc itu sama kayak S3 sih sebenarnya, sama kayak kita sekolah. Jadi nentuin kayak kita punya topik, mau riset apa, kemudian kita desain eksperimen atau desain research itu dari nol barengan sama supervisornya, sampai ngejalanin si riset itu sampai selesai, terus nulis publikasi, terus apa ya kayak gitu sih. Jadi kayak desain research, kita ngelakuin riset itu sendiri, terus sampai kita nulis publikasi. Bedanya kalau di postdoc ini saya digaji. Kalau misalnya sekolah kan either kalian mengeluarkan biaya untuk sekolah atau kalian cari scholarship gitu. Jadi bedanya di situ. Terus kenapa milih jadi postdoc ini? Jadi kenapa milih pekerjaan ini? Sebenarnya kalau tadi dilihat ya dari pengalaman saya, memang mungkin saya nggak seaktif Kania yang ikut organisasi atau ikut kegiatan-kegiatan yang mendukung apa yang sehingga dia menjadi conservationist sekarang. Jadi saya itu dulu waktu S2 itu sempat dapat kesempatan untuk
ngerjain proyek di Jepang. Jadi di kampus yang kalau kalian kenal Mbak Kanti ya, jadi saya kerja di labnya beliau yang di Jepang, satu lab sama beliau di Jepang itu, tapi kerjanya molekuler. Jadi waktu itu pas ngerjain molekuler tuh saya nggak tertarik kan gitu. Terus tapi nggak tertarik molekuler ya, karena saya ngerasa itu bukan passion saya gitu. Tapi saya tertarik riset, dan waktu S2 itu kebetulan tesis saya itu tentang behavior. Jadi ketika harus ngerjain molekuler dan behavior, ternyata saya lebih tertarik ke arah behavior. Jadi waktu behavior itu akhirnya tahu, oh saya lebih suka nih sama behavior. Nah mulai saat itu saya mulai lebih tekun, kayak I did my best untuk ngerjain riset yang berhubungan sama behavior gitu. Terus waktu setelah S2 itu sebenarnya sempat nyari beasiswa untuk lanjut ke S3. Cuman waktu itu nyoba berapa beasiswa, terus kayak ditolak berapa kali. Nah, sambil nunggu beasiswa itu, jadi sambil kayak yang tadi Kania ceritain, jadi untuk apply beasiswa kita itu butuh preparasi. Jadi saya itu 1 tahun bisa dibilang sebagai gap year. Saya selama setahun itu saya nyiapin segala macam untuk apply beasiswa. Nah, sambil nyiapin itu, kebetulan dapat tawaran untuk jadi field assistant waktu itu. Jadi ada orang Perancis datang mau penelitian tentang manusia, dan kemudian saya dikasih kesempatan untuk bantu. Jadi waktu itu mulai bantu untuk kerja human behavior. Nah dari situ kemudian saya merasa bahwa oh passion saya di sini nih gitu. Jadi saya tahu bahwa saya lebih suka untuk penelitian behavior manusia dibanding animal behavior. Waktu itu S2 saya penelitian tentang monyet. Ditambah lagi pembimbing S2 saya juga bilang bahwa I improve much ketika saya kerja di manusia dibandingkan di hewan. Terus setelah setahun akhirnya saya waktu itu udah lupa, jadi ada satu beasiswa yang akhirnya saya dapatkan itu, saya lupa saya apply untuk proposal apa. Kemudian saya ditelepon untuk wawancara dan taken kontrak. Nah, kayak yang Kania tadi udah bilang, kayak Kania udah bicara banyak yang yang akan terulang sama saya. Jadi kalau Kania itu cari funding yang akan mengcover seluruh kehidupan dia, living cost, tuition fee gitu. Kalau saya itu nggak masalah untuk living cost. Jadi saya cari beasiswa yang hanya mengcover sekolah saya aja. Gitu. Jadi waktu itu akhirnya dapet, dan saya kerja sama orang Perancis yang saya magang sebelum saya dapat scholarship. Gitu. Jadi akhirnya saya S3 itu kemarin berapa tahun? Lupa deh, 4 tahunan kalau nggak salah. Nah, selama sekolah itu juga, jadi kenapa saya lulus agak lama, karena waktu sekolah S3 itu saya juga diminta bantuan untuk ngerjain proyek sama orang Perancis yang sama. Gitu. Kenapa diminta jadi mulai dari magang, terus S3 saya kerja untuk sama-sama human behavior, terus selama S3 juga saya bantu proyek untuk human behavior juga. Jadi orang Prancis ini tahu bagaimana kinerja saya, gitu juga pembimbing saya, mereka tahu bagaimana kinerja saya. Sehingga suatu ketika ada tawaran untuk postdoc gitu. Waktu itu pembimbing saya dari IPB itu Pak Bambang. Jadi waktu itu saya belum bilang sama Pak Bambang kalau saya mau cari postdoc setelah saya lulus, tapi saya hanya bilang sama pembimbing saya yang Perancis. Nah, jadi waktu ada tawaran tentang postdoc,
pembimbing Prancis saya menghubungi Pak Bambang untuk merekomendasikan posisi ini untuk saya. Karena pembimbing Prancis dan Pak Bambang sama-sama tahu bagaimana kinerja saya di human behavior, jadi beliau berdua kemudian merekomendasikan saya di posisi ini. Jadi kalau menurut saya, apapun yang kalian kerjakan, itu coba kalian itu suka dengan apa yang kalian kerjakan gitu, sehingga kalian akan mendapatkan sebuah kompetensi gitu. Ketika kalian udah kompeten, orang lain akan lihat gitu, oh orang ini kompeten di bidang ini, orang ini kompeten di bidang ini gitu. Jadi kalau misalnya kayak Kania gitu kan, mungkin orang akan lihat, oh Kania itu kompeten sekali untuk konservasi gitu. Kebetulan Kania itu salah satu teman dekat saya, dan kalian bisa tahu beliau dalam hanya satu bulan kemudian tes GRE dan mendapatkan hasil yang diminta oleh pihak pemberi beasiswa gitu kan. GRE itu kalau nggak salah tesnya pakai bahasa Inggris ya. Jadi saya kerja bareng Kania untuk translation. Kita semacam freelance untuk translation dari Inggris Indonesia atau Indonesia Inggris. Jadi saya bisa tahu kalau misalnya saya butuh orang yang bisa translate bahasa Inggris, salah satu orang yang pertama saya hubungi adalah Kania gitu. Begitu juga ketika kalian itu mencari sesuatu untuk kompetensi kalian sendiri gitu. Ada orang kan mungkin yang apa aja deh nggak apa-apa, tapi ada orang yang mungkin kayak saya nggak suka molekuler, jadi apapun tawaran yang tentang molekuler, so far saya nggak akan ambil. Tapi kalau misalnya arahnya behavior, saya akan ambil. Jadi seperti itu. Terus itu kayaknya including requirement process ya. Jadi kayak setelah saya direkomendasikan, sebenarnya saya nggak proses rekrutmennya saya cuma menjawab mau atau tidak untuk posisi ini. Gitu. Kemudian kebetulan yang apply funding ini pembimbing saya di sini, supervisor saya di sini. Beliau dapat funding namanya Templeton. Templeton itu salah satu funding terbaik dari US. Katanya sih agak sulit, mungkin memang sulit. Saya belum tahu kalau untuk funding, tapi kita dapat funding Templeton. Jadi waktu itu cuman saya mau untuk bekerja di posisi ini. Kemudian ditanya waktu itu saya mau base mana. Jadi kantor saya mau di Indonesia atau kantor saya mau di London. Waktu itu saya pilih London karena waktu itu akhirnya saya declare bahwa saya mau jadi researcher. Dan saya mencari environment, jadi saya mau lingkungan saya itu isinya researcher yang bisa membuat saya improve, walaupun nanti kayak at the end saya akan kerja di Indonesia atau di luar negeri, tapi pokoknya saya mau improve dulu sebagai a good researcher gitu. Jadi saya pilih di London gitu, karena waktu S3 saya berapa kali ke Prancis dan saya merasa lingkungan di Eropa itu untuk researcher bagus sekali gitu, terutama untuk desain eksperimen, untuk statistical analysis. Jadi saya cari hal itu gitu, yang saya nggak bisa dapetin di Indonesia gitu. Kemudian akhirnya ya udah saya pilih di London. Dan sebelumnya nggak tahu UCL itu universitas nomor berapa di dunia itu nggak tahu, karena waktu itu cita-cita saya maunya ke Glasgow atau di Cambridge gitu. Tapi setelah tahu ternyata bagus juga ya gitu. Terus apa sih yang dipersiapkan apa sih yang dipersiapkan untuk bekerja ya? Sebenarnya pertama mungkin mental kali ya. Jadi kalian siap nggak sih untuk tidak tinggal di Indonesia? Karena beberapa orang itu saya dengar ketika mungkin sekolah ya, mungkin ketika mereka sekolah atau pergi dari Indonesia itu mereka homesick gitu. Kalau saya tipe orang yang tidak homesick gitu. Jadi mungkin mental, jadi bukan berani, kayak
are you okay living far from your family gitu. Terus bahasa Inggris ya, karena di London, jadi bahasa Inggris. Waktu di Perancis, waktu itu kayak belajar bahasa Perancis, tapi untuk hal-hal penting aja, karena di lab juga kebetulan ngomongnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris, terus kayak yang Kania tadi udah bilang gitu, jadi ada aksen, walaupun misalnya suka nonton Harry Potter nih, atau suka nonton Sherlock Holmes, gitu. Ya, mereka bisa, mungkin itu bisa membantu kalian, tapi ketika ke sini ternyata tetangga-tetangga saya ini banyak juga ada orang Spanyol, ada orang Iran, ada orang Turki gitu. Jadi mereka punya aksen yang beda lagi gitu. Jadi apa ya? Belajar bahasa Inggris dengan berbagai aksen itu juga membantu. Terus, ntar ya nyontek dulu. Oh ya, terus sama kayak yang Kania bilang, jadi requirement dari visa untuk visa itu apa aja, itu apa ya, harus detail banget untuk dilihat. Jadi kalau kemarin itu saya nyiapin visa itu cuman punya waktu 1 bulan. Jadi sekitar 1 bulan, 2 bulan, karena 1 bulan itu nunggu tes. Kalau Kania tadi TOEFL, kalau di UK kita butuhnya IELTS. Gitu. IELTS juga ada 2 tipe, kalau nggak salah, untuk sekolah atau untuk kerja. Kebetulan saya ambil yang untuk kerja. Cuma beda soal, bisa dilihat di YouTube atau bisa ikut les, itu segala macam itu tersedia sekarang di internet gitu. Jadi tes IELTS, kemudian perlu juga apa ya, biaya ya. Jadi untuk sekolah, baik sekolah ataupun kerja, kita memang harus punya modal di awal gitu. Kemarin waktu tes IELTS itu saya ambil yang general itu harganya 3,8 juta gitu. Kalau misalnya saya nggak lulus dengan nilai yang diminta oleh kedutaan, ya saya harus tes lagi dan keluar 3,8 gitu. Jadi waktu itu saya nyiapinnya 3,8 kali 2 karena in case saya nggak lulus, karena waktu itu belum pernah tes IELTS sama sekali. Kemudian dan waktu itu persiapannya kalau nggak salah 1 minggu, saya sekitar 1 mingguan atau 10 hari sebelum tes IELTS itu saya baru belajar, karena sebelumnya itu saya di lapang, saya ngambil data, jadi cuma 10 hari belajar, terus di Zoo Corner. Jadi kalau kalian nanti ada di biologi, silakan mampir ke Zoo Corner dan silakan dilihat bagaimana situasi di Zoo Corner. Waktu itu cuma punya 10 hari, kemudian jadi saya nyiapin dengan saya nggak siap 3,8 kali 2. Terus penting lagi, kayak yang Akania bilang, itu asuransi. Jadi waktu saya apply visa, itu saya harus bayar asuransi sekitar berapa ya? 20 juta, 12 juta, pokoknya sekitar segitu, saya lupa. Tapi saya nggak tahu asuransi itu akan cover saya selama 2 tahun, kontrak saya selama 2 tahun, atau asuransi itu hanya asuransi perjalanan gitu. Waktu itu belum tahu karena ternyata saya di sini juga harus bayar, jadi gaji saya dipotong untuk national insurance semacam BPJS gitu. Tapi untuk di awal itu ada asuransi juga dari kedutaan sekitar sekian puluh juta. Terus saya tambah asuransi mandiri itu sekitar 2 juta gitu. Terus saya prepare juga untuk tempat tinggal. Jadi kalau saya orang yang sukanya tinggalnya nggak ramean, jadi saya suka private place, sharing sama orang maksimal buat saya itu 3 orang itu udah kebanyakan. Jadi lebih dari 3 orang itu kebanyakan. Jadi saya itu nyari tempat tinggal yang menurut saya nyaman, rumahnya harus terlihat bersih, terus kamarnya juga enak, dan harganya kira-kira terjangkau oleh gaji saya gitu. Dan ternyata di London itu memang harganya jauh lebih mahal dibanding mungkin negara-negara lain.
mungkin even Amerika pun kalau nggak salah London paling tinggi biaya living cost-nya. Terus tempat tinggal ini juga membantu saya untuk tahu. Jadi saya dengan tinggal di sini, saya ke kampus itu naik apa, berapa lama, dan berapa biaya yang harus saya keluarkan ketika saya harus naik transportasi umum. Gitu. Kalau saya tinggal agak jauh, sekitar 10 menit naik kereta dari kampus. Jadi 1 kali berangkat itu saya biaya yang saya keluarkan sekitar 50.000. Jadi pulang pergi 100.000. Terus tapi lokasi tempat saya tinggal ini nyaman banget. Jadi saya cuma sharing sama yang punya rumah 1 orang. Terus kayak tinggal di residence yang sepi, terus ditambah lagi lockdown juga kan. Tapi orang-orangnya tuh kebanyakan yang kadang memang akhirnya work from home gitu, yang bukan yang suka pesta atau apa. Jadi it helps me untuk kerja dalam situasi yang cukup sepi gitu. Terus jangan lupa juga siapin mungkin kayak pakaian ya. Jadi kan kalau misalnya saya ini tinggal di negara 4 musim, ada mungkin orang yang tinggal misalnya sekolah mau di Afrika atau kerja di Afrika. Mungkin bisa disesuaikan baju apa sih yang dibutuhkan, apakah butuh coat yang tebal atau ya baju tropis aja nggak apa-apa. Terus lihat juga apakah environment-nya mungkin ada daerah-daerah yang mereka harus pakai rok, mereka nggak boleh pakai celana gitu. Itu bisa dicari informasinya seperti itu. Terus kalau buat saya salah satu hal yang penting yang saya siapkan adalah SIM card handphone. Karena saya tidak cukup sosial, tapi saya selalu mengabarkan teman-teman dekat saya ketika saya pergi, walaupun untuk beberapa negara, terutama negara-negara maju di Eropa, mereka itu punya banyak punya wifi di banyak tempat gitu. Tapi kalau saya lebih suka pakai SIM card sendiri untuk misalnya untuk cari peta seperti itu. Terus skill requirement. Jadi itu. Terus benefit-nya apa sih? Atau challenge-nya apa ya? Mungkin sama-sama Kania, cuman mungkin bedanya saya dan Kania di sini, Kania itu orangnya lebih sosial dibanding saya. Jadi Kania itu suka bikin networking ke semua orang, gitu. Kalau saya biasanya networking saya, misalnya dia kerjanya behavior, ya udah networking saya ke arah human behavior aja gitu. Ada mungkin berapa kenal di bidang lain, tapi saya nggak sekania gitu. Kania tuh memang lebih sosial sekali gitu. Jadi dia temennya banyak gitu, personality-nya bagus. Kalau saya temennya itu aja gitu. Dan benefit-nya adalah kayak yang tadi Kania bilang gitu, ketika tahu orang ini bidangnya ini, orang ini bidangnya ini, orang ini bidangnya ini. Nah, karena kalau saya di bidang research itu kita nggak semudah itu untuk kerjasama dengan orang lain. Jadi kalau Kania tadi itu misalnya, kalau mau bikin kerjasama untuk bidang A, bisa sama orang ini gitu. Kalau saya di research itu biasanya kita ada relevansi atau relasi. Jadi ketika saya mau kerjasama sama Indra misalnya, saya butuh Rini sebagai mediator. Karena misalnya saya nggak kenal Indra dengan baik, saya cuma tahu Indra kerja di misalnya behavior, misalnya cooperation gitu. Tapi saya nggak kenal Indra langsung. Kalau Kania mungkin bisa langsung dari Kania ke Indra gitu. Jadi di research itu kita biasanya ada ada orang yang harus mengenali kita dengan orang tersebut. Dan walaupun kenal seperti itu, misalnya saya udah kenal langsung sama Indra, itu nggak gampang untuk kerjasama bareng dalam waktu dekat. Jadi biasanya kita akan misalnya untuk berapa kali seminar, kita lihat, misalnya saya lihat, Indra kerjanya seperti ini, Indra, kayaknya saya cocok kerja sama Indra, baru saya bisa ngajak Indra untuk kerjasama gitu. Sebenarnya benefit juga untuk bisa kerjasama atau tahu orang itu kerja apa. Kalau saya
biasanya saya mengambil keuntungannya untuk saya sharing ke teman-teman saya di Indonesia. Jadi misalnya, oh saya tahu nih Indra kerja di bidang A. Jadi kalau misalnya teman saya di Indonesia itu butuh informasi tentang A, saya akan misalnya downloadin jurnalnya Indra, atau saya bisa misalnya ketika Indra presentasi, saya bisa menanyakan pertanyaan teman-teman saya dari Indonesia, jadi lebih ke seperti itu. Terus benefitnya juga adalah saya, kalau personal, saya bisa improve diri saya banyak selain bahasa Inggris, juga terkait hal riset. Jadi bahasa Inggris saya tadinya juga mungkin aksennya Indonesia, terus kemudian karena teman-teman tetangga saya itu British, jadi kayak agak-agak belajar British gitu kan, karena biar bisa lebih diterima oleh mereka ketika kita aksennya itu sama mereka. Terus challenge-nya kalau untuk saat ini adalah pandemi, jadi kerjanya di rumah, nggak ketemu banyak orang gitu, atau nggak kerja di kampus, nggak di kantor gitu, itu challenge-nya. Apalagi ya? Kayaknya itu aja deh. Ada lagi nggak sih? Kalau nggak nanti pakai pertanyaan aja kali ya. Oke. Terima kasih. Ya, makasih Kak. Ya, makasih Kak Cawa. Kalau yang saya nangkep tuh, yang kalimat Kak Cawa tuh, kalau udah suka terus bisa jadi kompetensi, itu udah luar biasa. Karena udah suka gitu, jadi ngerjain apa aja nyaman. Langsung ke sesi Q&A. Ini ada ke Kak Kania dulu dari Kak Jeff. Untuk program beasiswa yang diambil Kakak itu didapatkan setelah bekerja atau bagaimana, Kak? Setahu saya, jika dikuliahkan oleh suatu instansi, pasti ada tuntutan yang diinginkan atau feedback untuk instansi tersebut. Apakah di C4 juga sama? Terima kasih. Mangga Kakak Nia. Oke, makasih. Kemarin yang beasiswa C4 itu kebetulan dapatnya setelah kerja di Biotrop, sempat kerja di Biotrop 2 tahun di bagian publication knowledge management. Abis itu baru, kayaknya butuh sekolah lagi, akhirnya sekolah, dapat beasiswa C4. Kemarin sih C4 nggak nuntut untuk kerja lagi di C4 atau gimana, enggak, karena mereka emang program ini hanya untuk biar ada bibit-bibit baru gitu di bidang forestry, environmental, and other related disciplines gitu untuk di Indonesia gitu. Jadi emang mereka nggak nuntut harus kerja di C4 nih, harus mengabdi di C4 nih, enggak. Bahkan banyak teman-teman yang kemarin udah kerja jadi PNS, kayak temen saya gitu, namanya Iqbal, kerja jadi PEH di Taman Nasional Komodo. Dia udah kerja dulu tuh di situ jadi PNS, baru ikutan C4 gitu. Sekarang ya balik lagi ke PNS-nya, nggak kerja sama C4. Saya juga pas abis pulang sebenarnya nggak langsung kerja sama C4, tapi kerja dulu di WWF hampir 2 tahun, enggak sih, 1 tahun lebih, baru akhirnya apply ke C4 lagi gitu. Jadi nggak ada, karena lulusan C4 harus kerja di C4, enggak. Mereka tuh kemarin nuntutnya cuman setelah disekolahkan, tolong pulang ke Indonesia, kerja di Indonesia, bangun kehutanan di Indonesia, kayak gitu. Tuntutannya itu cuma satu, makanya dipilihkan kemarin tuh visanya bukan F1. Biasanya kan kalau pelajar ke Amerika tuh visanya F1, misalnya kalau kayak ikutan Fulbright gitu. Kalau kita enggak J1 gitu. Jadi exchange student yang dimana harus pulang dan mengabdi sekian tahun di Indonesia baru bisa keluar negeri lagi gitu. Jadi emang nggak ada ikatan dinas ya, istilah itu nggak ada kayak gitu. Hanya kemarin pas research untuk tesis itu C4 encourage kita untuk kerjasama dengan peneliti C4 lagi gitu. Jadi C4 bisa punya banyak options research baru yang dikerjakan oleh peneliti-peneliti muda nih untuk tesisnya gitu aja sih. Kemarin nggak ada ikatan dinas yang gimana-gimana gitu. Oke, thank you Kak. Pertanyaan selanjutnya ada dari Haider Yunus buat Kak Cawa. Ada 2 pertanyaan. Yang nomor 2, bikin speechless katanya. Kalau sudah selesai penelitiannya di UCL, apakah Kakak tetap akan lanjut kerja meneliti di London atau balik ke Indonesia di bidangnya sama?
Kalau ketemu Emma Watson titip salam. Iya dia. Iya Kak. Ya, makasih Hadir pertanyaannya. Jadi sebenarnya belum nentuin ya kalau misalnya setelah kontraknya selesai itu mau gimana, karena sekarang sebelum kontrak selesai juga punya kerja sama negara lain, jadi nggak tahu apakah itu akan menjadi jadi kalau postdoc itu biasanya kita dua kali, 2 tahun atau 3 tahun itu tergantung kontraknya. Pengennya sih tetap nyari kerja di Eropa dulu sampai saya merasa cukup improve, kemudian ketika nanti misalnya di Indonesia ada yang mau menerima saya, mungkin bisa pulang ke Indonesia. Kalau enggak, saya sih nggak masalah ada di Eropa gitu. Tapi ya, jadi sebenarnya penelitian yang saya kerjain di sini itu jadi topiknya itu tentang development of empathy behavior untuk masyarakat Indonesia. Jadi walaupun kantor saya di UCL, penelitian saya tetap di Indonesia. Jadi karena apa ya, Indonesia itu kita kan untuk research itu kita masih belum terekspos banyak untuk data dari non-Western societies. Jadi dan ditambah lagi kita punya cultures yang pokoknya beragam banget culture kita kan, kalau kalian lihat di sosial media atau di TV gitu, sampai ada yang bikin perbedaan atau ribut atau segala macam, atau memang itu hanya di sosial media. Sebenarnya apakah culture itu tidak mempengaruhi kita behavior saat di kehidupan nyata. Jadi karena beragamnya culture itu banyak researcher dari luar Indonesia itu tertarik untuk meneliti di Indonesia. Jadi walaupun saya base in London atau base in France, jadi penelitian saya tetap di Indonesia, dan mungkin kedepannya kalau bisa kantornya di luar Indonesia tapi penelitiannya di Indonesia, I prefer that. Yang bisa bolak-balik ya Kak. Bolak-baliknya sih bukan masalah sih, tapi lebih ke sayanya ada di lingkungan di mana orang researchernya bagus, tapi data yang saya dapatkan itu data baru yang mereka belum punya gitu. Kalau nggak pulang-pulang sih saya juga nggak masalah sebenarnya. Oke. Makasih Kak. Nah, selanjutnya dari Erik Versius. Ini udah dijawab sih sama Kak Nia. Terkait GRE, itu ada patokan passing grade general tidak? Dan kalau ke US menggunakan IELTS, apakah diterima atau harus TOEFL? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail, Kak Nia? Oke. Kalau untuk kemampuan bahasa Inggris di US, itu sebenarnya berlaku dua-duanya, IELTS dan TOEFL. Kemarin saya milihnya, ada yang joget, bentar. Oke, nggak apa-apa. Ini kalau jawaban dari Kak Nia sebelumnya itu, kemampuan bahasa Inggris di US bisa dua-duanya. Berarti mau IBT, TOEFL, mau PBT, dan juga bisa IELTS. Jadi teman-teman mau, kayaknya mungkin tergantung univnya juga sih, kayaknya ya. Untuk passing Ini grade, udah pergi nih yang joget. nggak apa-apa. Jadi Iklan dulu. ya mohon maaf ya, aduh namanya juga tinggal datang lagi. Tapi kedengeran kan ya? Iya, kedengeran kok Kak. Jadi kalau untuk bahasa Inggris sebenarnya dua-duanya diterima, baik itu TOEFL maupun IELTS gitu. TOEFL-nya juga ada dua macam, tadi aku lupa jelasin. Ada IBT, ada PBT gitu. IBT itu internet based TOEFL, yang PBT itu paper based. Kemarin milihnya TOEFL IBT, karena kalau IELTS jujur ya, waktu yang sesingkat itu kayaknya nggak sanggup belajar kalau IELTS, karena saya nggak British gitu. Saya dari dulu belajarnya emang Englishnya American English. Jadi daripada bunuh diri ya, nggak bisa banget. Itu salut banget sama Sarah bisa belajar IELTS sebenarnya. Akhirnya milih yang TOEFL IBT. Kenapa juga milih TOEFL IBT? Karena menurut saya tuh kayak lebih mengakomodir kebutuhan sih. Karena di IBT tuh ada oral testnya gitu. Jadi bisa sekalian berlatih kemampuan ngomong bahasa Inggrisnya juga. Karena itu kan penting pas sekolah pasti ya dipakai.
untuk passing grade itu balik lagi ke sekolah sebenarnya mau sekolah butuh requirement minimumnya berapa gitu. GRE juga sama gitu, passing grade-nya balik lagi ke sekolah gitu. Mereka butuhnya berapa, menerimanya berapa. Kadang tiap program, misalnya kayak aku di University of Missouri gitu, aku ngambilnya program agroforestry. Mereka mintanya 300 untuk GRE, kemudian TOEFL-nya IBT minimal 80, PBT 550 gitu. Nah, aku lihat nih ke jurusan lain, misalnya ke life science gitu. Bisa beda, jadi tiap jurusan, tiap sekolah itu kadang beda. Jadi cek lagi berapa minimumnya mereka maunya gitu sih. Jadi nggak ada yang general ya. Tapi normalnya kalau di luar Ivy League mungkin bisa jadi patokan kali ya. Normalnya di luar Ivy League kayak misalnya di NAU, kayak misalnya di Missouri, kayak misalnya di Florida itu minimal GRE itu 300 overall score dengan minimal tes tertulisnya 4. Jadi ada analytical writing pas GRE itu. Terus untuk TOEFL-nya IBT-nya minimal 80, PBT-nya 550. Itu zaman dulu sih, tahun 2016 gitu. Biasanya, nah kalau untuk Ivy League, misalnya teman-teman pengen nyoba Harvard, Yale, UCLA, Berkeley gitu. Kayak kemarin, karena sih gue mau nyoba UCLA, Berkeley, emang agak bunuh diri. Mereka mintanya lumayan tinggi, ya, kayak 303-an gitu minimal. Terus TOEFL-nya tuh kayak bisa sampai 90. Jadi, please cek lagi kampus, selalu cek mereka requirements berapa di website itu lengkap. Rajin-rajin aja ngecek karena mungkin tiap tahun bisa beda ya. Jadi silahkan dicek. Begitu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, Mau makasih Kak. nyambung dong. Boleh Kak. Jadi sebenarnya malah kebalik ya, waktu kita kan kebiasaan kalau di IPB pun kalau misalnya mau sekolah S2 itu kan juga kita boleh pakai nilai TOEFL kita sendiri yang kita tes di luar IPB gitu. Dan kita kan biasanya di IPB pun atau kita di Indonesia itu biasanya kita belajarnya kebanyakan Inggrisnya Amerika. Jadi kayak yang Kania tadi cerita gitu di sana itu aksennya kayaknya menurut saya lebih banyak dibanding aksen di British. Dan waktu saya tes TOEFL, itu TOEFL saya tuh perasaan kayak kecil mulu gitu. Karena saya buruk di nilai listening. Tapi ketika tes IELTS, saya merasa listening di IELTS itu jauh lebih jelas dan lebih enak dibanding di TOEFL. Jadi kenapa saya bisa lulus IELTS dan saya nggak lulus TOEFL? Gitu, karena buat saya bukan lebih gampang soalnya, tipe soalnya mungkin sama, cuman nggak tahu buat saya lebih enak tes IELTS. Tapi mungkin preferensi kali ya, gitu. Dan sebenarnya Kania ini suka merendahkan diri sendiri, jadi bahasa Inggris dia itu luar biasa sebenarnya, tapi mungkin dia suka tidak mau mengakui bahwa dirinya itu memang baik sekali gitu. Oke. Jadi sekalian saya jawab Salma boleh nggak? Boleh, Soalnya boleh. mau nyambung sekalian, Ya, pas banget boleh, Salma Kak. nanya. Jadi di sini mungkin saya sama Kania kan mungkin nggak ada di IPB ya. Mungkin buat teman-teman di sini yang masih S1 atau mau yang masih S1 di kampus itu, kayak Salma masih di kampus ya. Salma belum pergi ya. Di Zoo itu ada beberapa orang yang memang berapa kali ke luar negeri gitu. Jadi sebenarnya di sini ada audiensnya juga yang lagi apply beasiswa, dan dia itu nyiapin beasiswa dari pas dia lulus. Kalau nggak salah lulusnya tahun kemarin deh bareng saya. Jadi saya lulus S3 tahun 2019, kemudian orang itu juga lulus, sekarang lagi nyiapin beasiswa, dia nyiapin 2 beasiswa, satu Australian Aid, satu Erasmus Mundus gitu. Kemudian yang saya lihat adalah waktu dia lulus dari S1, dia ikut les untuk IELTS. Sampai berapa bulan kemudian, terus kebetulan orangnya itu minta bantuin untuk ngecekin semacam motivation letter gitu. Saya minta bantuan Kania juga karena Kania kan dapat USAID.
Jadi pas saya baca itu, kebetulan orangnya dulu ikut bareng saya dan Kania juga suka translate. Jadi saya tahu bahasa Inggris dia waktu sebelum dia les IELTS, sampai saya tahu sekarang bahasa Inggris dia itu bagus banget gitu. Tapi saya belum tahu apakah orangnya dapat beasiswa atau belum. Terus jadi rekomendasi itu kan kalau misalnya kita kuliah nih S1, kalian punya dosen skripsi, punya dosen PA. Begitu juga waktu S2, punya dosen tesis, tapi nggak punya dosen PA. Nah, hubungan antara kita sama dosen pembimbing itu menurut saya salah satu hal yang penting. Gitu. Jadi, bukan berarti misalnya kita harus manis di depan dosen pembimbing ya, maksudnya bagaimana kinerja kita itu beliau yang bisa menilai gitu. Dan ketika kita mau lanjut sekolah, rekomendasi paling relevan yang kita bisa minta adalah dari dosen pembimbing atau dosen PA. Itu orang paling dekat yang bisa dimintain pertama kali. Tapi kemudian ketika memang universitas itu kadang ada yang kita butuh atau institusi itu minta misalnya rekomendasi harus pakai cap, itu artinya kita harus naik ke fakultas gitu. Itu mungkin beda case, tapi untuk orang yang pertama kali yang biasanya ngasih rekomendasi itu adalah dosen pembimbing atau dosen PA. Nah, ketika kalian misalnya skripsi misalnya itu hilang-hilangan atau kalian skripsi kerjanya let's say males-malesan atau you didn't do your best waktu skripsi, so you can imagine bagaimana dosen pembimbing kalian akan memberi rekomendasi gitu. Jadi saya nggak akan bilang mereka akan memberi rekomendasi buruk, saya nggak akan bilang karena it depends on individuals ya, tapi lebih ke kalian bayangin aja gitu, ketika hubungannya tidak semulus atau sebaik itu, kalian bisa memprediksi bagaimana rekomendasi yang akan kalian dapatkan. Terus untuk posisi postdoc biasanya, mungkin di sini kalian generasi Z apa Y ya? Kalau saya kan generasi Y. Jadi saya itu main Twitter selain Instagram. Saya nggak main TikTok, saya mainnya Twitter. Dari 2009 saya main Twitter karena Twitter itu waktu itu sih tempat curhat ya, kayak tempat mau komplain apapun itu di Twitter dulu. Dan waktu itu kayak cuman berapa karakter kita bisa nulis. Sekarang lebih banyak. Nah, di Twitter itu biasanya banyak researcher Eropa itu main Twitter. Setahu saya 5 tahun belakangan itu saya nemu banyak researcher Eropa main Twitter. Jadi kalau misalnya nggak dapet advertisement dari supervisor, biasanya bisa cari posisi dari Twitter, karena biasanya mereka advertise juga di Twitter. Mereka nggak advertise di Instagram, mereka nggak advertise di Facebook. Tapi nggak tahu ya kalau untuk kasus US, karena kalau nggak salah orang US itu lebih banyak main Facebook dibanding orang Eropa. Orang Eropa itu biasanya pakainya Twitter. Nah, tapi jadi gini, kalau misalnya, lihat nih ada advertisement di Twitter, ada posisi postdoc misalnya, Salma ini dia nggak tahu apa student exchange kah ya namanya, dia ke Manchester Manchester University. Jadi misalnya Salma lihat ada advertisement postdoc untuk di Manchester. Via Twitter. Kemudian Salma tetap butuh salah satu orang yang kenal sama profesor yang akan kerja bareng ini. Biasanya kayak gitu. Jadi misalnya saya gitu, gue aja deh paling gampang ya. Misalnya saya mau ke Manchester gitu, profesornya misalnya Salma. Nah, saya nggak kenal Salma nih, tapi saya tahu Salma kerja di bidang apa. Kemudian yang kenal Salma, misalnya Kania. Jadi saya minta tolong Kania untuk menghubungkan saya dengan Salma. Jadi Kania akan misalnya semacam, iya nih Salma, Sarah mau postdoc di Manchester,
Sarah itu mahasiswa IPB dulu kerja bareng saya di sini gitu. Biasanya ada apa sih namanya tuh? Pokoknya ada orang yang menghubungkan ke orang tersebut gitu. Tapi advertisement biasanya banyak, atau kalau saya juga punya research gate. Jadi biasanya kalau researcher itu punya ResearchGate, punya Twitter, kalau untuk di Eropa. Saya nggak tahu apa advertisement itu ada di di LinkedIn atau enggak, saya nggak tahu. Terus tapi paling sering memang kalau misalnya udah ada dalam satu lab, biasanya lebih sering di sharing atau kenal. Misalnya kalau saya kemarin di Perancis itu ada koleganya profesor saya itu. Beliau tahu saya mau postdoc, jadi dia tanya, kalau misalnya saya nerima advertisement tentang postdoc, kamu mau apa enggak? Kalau mau, spesifiknya ke apa? Jadi dia akan sharing ke kita ketika mereka tahu kita mau apa. Atau bisa juga misalnya nanya langsung gitu. Misalnya kayak saya misalnya nanya langsung ke pembimbing, misalnya ada advertisement postdoc enggak, misalnya gitu. Atau nanya, misalnya Salma bisa nanya ke saya misalnya, Cawah kalau misalnya ada postdoc di bidang ini, tolong kabarin ya, misalnya kayak gitu. Jadi ya mungkin balik ke networking yang kayak Kania bilang gitu. Pertanyaan selanjutnya masih nyambung Kak Cawah, yang Ya. dari Rifda. Kalau minta rekomendasi itu harus dari supervisor atasan yang background-nya sesuai dengan jurusan kita apply atau sesuai dengan tema research kita. Apa bisa out of DIM? It depends on ya, jadi tergantung. Biasanya, misalnya Rifda ini kerja, misalnya kerja di sebuah perusahaan, terus Rifda mau sekolah gitu ya. Iya. Ini kan atasan ya, berarti kan sekolah ya. Misalnya Rifda mau sekolah, terus misalnya kerja di Unilever, sorry nyebut merek lagi, misalnya kerja di C4 lah misalnya, terus mau sekolah di IPB, biasanya nggak apa-apa dari atasannya Rifda yang di C4 itu memberi rekomendasi Rifda untuk sekolah di IPB, nggak apa-apa gitu. Atau bisa juga misalnya, kan biasanya rekomendasi itu diperlukan biasanya minimal 2. Kalau Kania kalau nggak salah kemarin cerita 4 ya, butuhnya ya. Jadi kalau misalnya 2 bisa misalnya salah satunya adalah supervisor di kantor. Kemudian salah satunya adalah dosen skripsi yang dulu. Tapi kalau misalnya dosen skripsi yang dulu itu misalnya hubungannya nggak baik atau nggak pernah ketemu lagi gitu, bisa juga dua-duanya dari kantor. Gitu. Tapi biasanya sih nggak sih, dua-duanya bisa, tergantung aja gitu. Paling gampang minta ke siapa. Tapi kalau misalnya yang tadi saya cerita teman saya yang lagi apply itu minta rekomendasi dari saya gitu, karena walaupun kita pernah kerja bareng di Zoo gitu, tapi karena saya nggak punya posisi permanen di sebuah institusi, saya nggak bisa kasih rekomendasi. Jadi kalau Kania mau S3, karena Kania pernah kerja bareng saya sebagai asisten saya, nggak sih, bantuin doang, itu saya tetap nggak bisa kasih Kania rekomendasi, karena posisi saya bukan permanen di sebuah institusi, gitu. Boleh nambahin nggak ya yang soal rekomendasi Cawah? Boleh, Kak. Kenapa aku ketawa gitu? Jadi kalau kasus aku yang kemarin, kebetulan kan aku apply-nya itu dua-duanya, sih kalau yang satu lagi masih nyambung sih. Yang di Missouri itu kan apply-nya agroforestry, background-nya kehutanan banget kan tuh. Nah, saya dapat rekomendasinya dari atasan kantor satu yang nggak ada background kehutanannya, sama dari Mbak Kanti dan dari Babeh sama si Kasinyo. Nah, itu juga maaf, Babeh itu siapa? Oh, iya, Pak Bambang Surya Brata. Nah, itu kan background-nya biologi banget, nggak ada kehutanan-kehutanannya, ada lah mungkinnya bagian konservasi, itu kan lebih ke ilmu murni kan, biologi. Jadi
untuk dapat rekomendasi sebenarnya nggak harus dari background, misalnya kita sekolah pengen kehutanan, dapat rekomendasi semua dari dosen kehutanan, nggak harus, tapi dapatlah rekomendasi seperti yang Sarah bilang tadi, yang tahu kalian tuh kerjanya gimana, work ethic kalian tuh gimana, karena rekomendasi dari mereka ini nanti jadi pegangan dari sekolah gitu. Gue pegang nih omongan lo nih, bener nggak nih anak ini kerjanya bagus gitu. Jadi nggak ada yang menjelaskan kemampuan atau kepintaran gue di bidang kehutanan sih sebenarnya kemarin tuh rekomendasinya, tapi Kania tuh work ethicnya gimana sih? Kemarin tuh mampu nggak accomplish tugas-tugas yang Anda berikan baik sebagai academic advisor maupun supervisor di kantor. Jadi nggak apa-apa, nggak nyambung dengan sekolah yang ingin kita tuju. Yang penting mereka tahu betul gitu kinerja kita gimana, mental kita seperti apa, karena balik lagi ya, mau kerja di luar negeri, mau sekolah di luar negeri, itu balik lagi mental, lu bakalan calon diberhentikan secara tidak hormat nggak, intinya kasarnya gitu. Nah, omongan mereka tuh yang jadi pegangan gitu. Dan seperti Sarah bilang tadi gitu, emang yang harus punya posisi permanen. Bahkan waktu kemarin yang di Missouri itu mereka minta kemarin kan aku minta sama Mbak Kanti, sama Mbak Beh, sama Bu Oki, ya dulu dosen biologi juga yang sudah pensiun kalau Bu Oki. Mereka minta nggak boleh alamat Gmail gitu, jadi emang yang ipb.ac.id untuk menunjukkan kalau mereka nih emang beliau ini tuh memang betul dosen resmi yang di-hire dan menjadi ahli di IPB, kayak gitu sih. Seperti itu. Jadi apa ya, bangunlah hubungan baik, keep up the good work, work ethic itu is everything, karena itulah yang akan membantu kita sih untuk mencapai cita-cita kita di kemudian hari. Dan jangan lupa jasa orang yang udah bantu, gitu aja sih. Terima kasih. Terima kasih Kak Nia, Kak Cawa. Ini ada satu lagi pertanyaan terakhir dari Raya Sugiyarso. Cawa, ada rekomendasi akun Twitter yang reliable buat apply sekolah atau kerja di luar? Kak Cawa? Mungkin bisa follow universitas kali ya, akun Twitternya universitas. Kalau saya itu, kalau di universitas di UCL itu ada akun UCL Karir atau kalau nggak salah gitu. Tapi kalau saya biasanya follow profesor saya atau koleganya. Jadi biasanya beliau-beliau itu akan meretweet informasi. Jadi kalau untuk sekolah sih nggak tahu ya, tapi biasanya untuk ngisi kuesioner penelitian atau untuk posisi postdoc gitu, mereka akan biasanya retweet gitu. Tapi kalau misalnya untuk sekolah, nggak tahu ya, Kania mungkin bisa jawab ya. Kayaknya hilang. Akun sekolah ya, apa ya? Follow saya. Enggak. Bener sih, follow kampusnya. Terus kalau misalnya pengen info beasiswanya, follow juga akun-akun kayak @Amerika, akun LPDP, akun DAAD, Erasmus, kayak gitu sih biasanya banyak. Akun-akun embassy juga biasanya banyak, kayak Malaysia, Singapura gitu biasanya, Korea itu biasanya mereka informasinya dari akun-akun embassy sih kalau untuk sekolah gitu. Jadi silahkan di follow begitu. Terima kasih. Oke, kita sudah berada di penghujung acara. Sebelumnya saya meminta rekan-rekan peserta untuk mengisi feedback form ya untuk evaluasi kami. Feedback linknya udah dikirimkan di kolom chat. Jadi mohon mengisi, cuman sebentar, nggak nyampe 1 menit kayaknya. Ya, terus habis itu kita akan foto bareng. Sesi foto dipimpin oleh Kak Rini. Kak Rin, mangga Kak Rin. Jangan lupa follow Instagram saya ya. Ya, mangga ditulis. Sama follow IG-nya Imago di @wearethe_imago. Saya sharing beberapa foto museum soalnya. Jadi mungkin berasa tur museum. Itu BTW museum apa, Kak? Yang terakhir kemarin British Museum. Nah, tuh follow @Follow bagus itu yuk isinya. @Sakamila.
A-nya ada 3. Hai Kak Jeffrey. Nah, Halo Ibu Cawa. Yeay, kita foto bareng dulu iya, yuk semuanya yuk. sambil Silahkan nunggu dong. ngisi form Sambil feedback. ngisi. Silahkan Iya. dibuka kameranya, pakai Boleh kerudungnya, yang pakai dinyalain. kerudung. Boleh on cam dulu yuk. Ditunggu nih muka-muka semangatnya buat keluar Muka-muka negeri ya. weekend, muka-muka weekend. Oh, sama IG-nya Kakak Nia, Kania Dewi Rahayu. Oke. Boleh teman-teman mungkin yang semuanya dinyalain kameranya. Ada Aldi, Ayo, Devi. Ihsanul Amal, Handika, Michelia. Apa lagi? Oh, ini ada yang mau S2 apa S3 ada. Ini lucu banget. Aku salah fokus. Iya teman-teman masih ditunggu ya buat nyalain kameranya. Biar kita bisa foto bareng. Yeay. Alia, Yasmin, Ayu, Ini kayaknya Handika. kebanyakan diasprakin sama saya ya. Oh, Iya, ini Kak. SPH. SPH. Vertep. Nama Kacawa. Vertep. Oh, Vertep. Beniana. Vertep kayaknya nggak ngasprak Vertep deh. Udah berapa tahun? Oh, SPH sama FH deh SPH. kayaknya semenjak SPH. angkatan. Kak Salma, Yana, Devi. Boleh dinyalain kameranya. Vertep Kak, aduh. Oh, Aku udah lupa. Vertep. Dulu sama Kak Delbert. Ya, terakhir kayaknya angkatannya Jeffrey deh Vertep. Saya ngaspraknya. Setelah itu kayaknya enggak deh. Bang Delbert 48 ya kalau nggak salah. Iya di Solo lama. Oke, Rin. Kita mulai aja ya. Mungkin ini belum bisa nyalain kameranya yang lain. Jadi ini ada 2 slide. Jadi nanti kita fotonya sekitar 2 atau 3 ya. Nanti karena kita teman-teman mungkin nggak tahu ada di slide mana. Jadi mukanya senyum aja terus gitu ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, bentar. Satu lagi ya. Oke, di slide selanjutnya 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Thank you Rini, thank you semuanya. Jangan lupa diisi feedback formnya, di follow IG-nya tuh punya Kacawa, Kakania, Imago juga di @wiagdeimago, subscribe, like, comment YouTube-nya juga kalau teman-teman mau lihat atau sempat ketinggalan episode-episode Imago sebelumnya, bisa lihat di Imago Kreatif gitu ya. Makasih semuanya, saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa, selamat hari Senin besok. Terima kasih. Oke, ya, berarti Kak Kacawa, ya. selamat pagi di sana Kacawa. Masih pagi kan? Iya, ya 10:30. Ya, makasih kakaknya, Kakak Cawa. Terima kasih semuanya kakaknya, Cawa, dan yang hadir. Dan Bye-bye. yang hadir ya. Bye-bye. Ya, semoga bermanfaat. Selamat istirahat.